Baiklah, pada video ini saya akan menerangkan tentang cara cepat belajar bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk membantu mengerti dengan cara menerjemahkan. Karena di era tahun akhir-akhir ini, media sosial adalah merupakan wahana dunia yang mampu menginformasikan di segala penjuru dengan potensi-potensi yang tanpa kabel, yang nirkabel, terutama bagi para YouTuber. Yang kedua, sering di dalam dunia media sosial kita temui istilah-istilah yang kita sendiri tidak atau kurang mengerti karena pemakaian bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan beberapa bahasa dunia yang terkenal lainnya, selalu ada di dunia media sosial, terutama bagi para YouTuber. Yang berikutnya, seringkali juga kita tidak mengerti di dalam bagaimana cara kita mentranslate dari bahasa Indonesia, juga sebaliknya ke bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Di sini kita coba terangkan cara cepat atau belajar bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya dengan cara kita coba membuka kamus bahasa Inggris, yaitu di search with Google or Inter address, yaitu di sini. Langkah pertama adalah kita tulis di sini kamus bahasa Inggris. Ini langsung kita klik di sini, mouse sebelah kiri kita klik. Nah, maka Google menyiapkan kamus bagaimana cara kita mentranslate dari bahasa Indonesia atau dari bahasa lainnya. Terutama pengetahuan ini bagi para pemula yang mungkin belum mengenal bagaimana cara mentranslate atau menemukan kamus seperti tadi adalah kita coba di sini dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Yang kedua, kita coba bagaimana cara teknis kita mentranslate suatu bahasa. Yang pertama adalah kita masukkan teks di sini sesuai keinginan kita. Misalkan kita tulis di sini saya, maka di dalam Inggrisnya adalah I makan misalkan. Maka di dalam Inggrisnya tertulis I eat. Coba kita enter di bawahnya, kita rubah, kita menjadi saya akan makan. Maka di bahasa Inggrisnya langsung ditranslate I will eat. Yang ketiga kita coba adalah dengan cara
saya sudah makan. Maka di sini tertulis I've eaten already. Coba kita lagi bikin saya sedang makan. Maka di sini tertulis I am eating. Memang sebaiknya walaupun kita memakai kamus bahasa Inggris yang pakai teknologi ini, setidaknya kita akan lebih baik kalau sedikit mengerti grammar. Kayak ini saya makan adalah bentuk sekarang ya. Kalau saya akan berarti ini bentuk akan datang atau future tense dalam bahasa istilah grammarnya. Saya sudah makan, I've eaten already. Ini perfect ya, perfect tense. Saya sedang, I'm eating, saya sedang makan, I'm eating, present continuous tense. Dan masih banyak tenses yang kalau kita terangkan di sini adalah banyak sekali. Lah bagaimana kalau seandainya kita coba dengan bahasa yang berbentuk passive voice? Kalau ini adalah kalimat active voice ya. Coba kita begini. Saya dimakan. Maka Inggris ini, translate ini itu adalah I was eaten. Jadi apa istilah passive voice ya. Dan masih banyak hal lagi yang kalau kita terangkan satu persatu, bahwa translator dalam bahasa Inggris ini cukup membantu. Yang walaupun kalau kita cara penulisan dalam Indonesian spell atau ejaannya di sini kadang-kadang kita sedikit salah, juga bahasa Inggris akan mengalami sedikit penerjemahan yang kurang tepat. Sesuai dengan tema yang saya katakan tadi bahwa cara cepat belajar bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Nah, dari bahasa-bahasa ini kita bisa coba memakai bahasa yang lain, yaitu kita klik di sini. Mau sebelah kiri kita klik, kita arahkan kursornya di sini. Kita pilih misalkan bahasa Jawa. Maka bahasa Jawa langsung mentranslate di sini saya makan, aku mangan. Saya akan makan, aku bakal mangan. Saya sudah makan, aku wis mangan. Saya sedang makan, aku lagi mangan. Saya dimakan, aku dipangan. Ini bunyi dari bahasa Jawa dan lain sebagainya. Mudah bukan? Tergantung mau pakai bahasa apa yang kita butuhkan di sini. Ini ada banyak bahasa dunia. Tidak perlu saya buka satu persatu. Mungkin kita bisa buka di laptop masing-masing atau di Android masing-masing. Sementara untuk bagaimana cara cepat belajar bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya, saya cukupi sekian dulu. Dan menurut saya sangat penting sekali untuk membantu mengerti dengan cara menerjemahkan sedemikian rupa semua apa-apa yang telah kita baca. Ternyata di situ kita kurang mengerti, kita bisa buka di kamus bahasa Inggris. Oleh karenanya jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video menarik berikutnya, dan kasih lonceng ya, di-on-kan untuk pemberitahuan bahwa insya Allah nanti ada video-video menarik dan berguna lainnya, terutama bagi para pemula. Dan tidak lupa saya ucapkan
Terima kasih.